Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Agribisnis kelas D. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu permakultur di Desa Bilapora, Kecamatan Soca. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Sefila Asyahidah Al-Haq dengan NIM akhir 119. Dan saya Zaidatul Lutfia dengan NIM 063. Saya dengan Ferdiana Putri dengan NIM 150. Saya Salha dengan NIM akhir 127. Saya Lailatul Nujum dengan NIM 144. Oke, langsung saja untuk data diri narasumber, yaitu ada Bapak Haji Mustafa, jenis kelaminnya laki-laki, usia 50 tahun. Untuk tingkat pendidikannya yaitu Madrasah Sanawiyah atau SMP, pekerjaan utamanya sebagai petani dan pekerjaan sampingannya sebagai guru ngaji. Untuk jumlah tanggungan keluarga ada 4, yaitu 3 anak dan 1 istri. Untuk lokasinya yaitu di Desa Bilapora, Kecamatan Soca. Untuk luas lahannya 1 peta atau 500 meter persegi. Untuk kondisi geografisnya, desa ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan berkebun. Di desa ini juga terdapat hamparan sawah yang luas dengan dilintasi sebuah sungai untuk mengairi sawah dengan dukungan kali yang membelah di tengah hamparan sawah tersebut. Namun uniknya, sungai di kali ini saling bertabrakan. Kedua air dari sungai dan kali ini tidak bercampur satu sama lain. Caranya adalah dengan kali tersebut lewat tepat di bawah sungai tersebut. Selain persawahan, di desa ini juga terdapat kebun salak. Bahkan menurut kami, pohon salak ini mendominasi lebih dari 60% tumbuhan lainnya. Untuk letak desa ini cukup strategis karena desa ini berjarak kurang lebih 3 kilometer saja dari pusat kota Bangkalan. Dan 2 kilometer saja di pusat kecamatan. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk tujuan pemanfaatan lahan sendiri yang di sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kondisinya sendiri itu ditanami padi pada saat musim hujan dan jagung pada saat musim kemarau. Untuk harapan ke depannya yaitu masih ingin ditanami padi dan jagung. Kemudian untuk daftar komoditas yang ingin ditanami yaitu fokus penanaman padi dan jagung. Selanjutnya pada lahan existing terdapat satu lahan yang dimana di situ terdapat irigasi pengairan dan juga di ujung lahan itu terdapat pohon untuk petani itu berteduh dan juga terdapat tumbuhan padi dan juga terdapat beberapa rumah warga dan juga jalan sebagai infrastruktur. Selanjutnya itu ada analisis TAPA atau site analysis. Yang pertama untuk pola-pola mikro mataharinya, penyinaran matahari di sana merata karena berada di lahan terbuka. Untuk intensitas cahaya cukup meningkat pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman padi, yang berarti batang, daun, dan bulir padi berkembang dengan baik. Untuk pola angin, hembusan angin langsung ke tanaman karena berada di lahan terbuka. Angin meningkatkan laju evaporasi air dari tanah dan permukaan tanaman. Ini juga bisa digunakan setelah irigasi atau hujan lebat untuk mengeringkan kelebihan air, tetapi juga bisa menyebabkan kekeringan jika tidak ada cukup air yang tersedia.
Untuk pola airnya, air berasal dari sumber bor. Untuk kedalaman air diatur dengan hati-hati bergantung pada fase pertumbuhan tanaman. Misalnya selama fase pertumbuhan vegetatif, kedalaman air mungkin lebih dalam, sedangkan selama fase pengisian bulir, air mungkin dikurangi. Untuk pola vegetasinya, terdapat rumput liar dan gulma, terdapat katak, burung, dan tikus. Untuk beberapa vegetasi, terutama jenis tanaman penutup tanah atau gulma, dapat menyediakan habitat bagi predator atau parasit alami yang memangsa tanaman padi. Ini juga dapat membantu dalam pengendalian hama secara alami. Untuk pola iklimnya, saat ini sedang musim pancaroba, sehingga sinar matahari dan hujan sering beriringan. Untuk pola topografinya, lahan ini persawahan datar. Tanah datar memudahkan distribusi air irigasi secara merata. Air dapat mengalir dan menyebar dengan lebih baik di seluruh area sawah tanpa terkumpul di suatu tempat. Untuk tanah datar bisa mengalami masalah drainase yang buruk, terutama setelah hujan lebat. Genangan air yang terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi dan meningkatkan risiko penyakit. Untuk pola infrastrukturnya, terdapat jalan raya di sebelah utara sawah. Untuk pola aktivitas manusianya, hanya ada proses penanaman, memanen, dan perawatan. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis fungsional. Berikut contoh analisis tapak atau seed analisis pada lahan yang ditanami padi dengan tujuan penanaman untuk kebutuhan pangan. Yang pertama yaitu ada akses, terdapat jalan beraspal di sebelah sawah sehingga mudah dilewati. Selanjutnya ada struktur existing, yaitu terdapat pohon untuk tempat istirahat para petani, dan utilitas dan layanan, terdapat akses listrik, sungai kecil di seberang sawah dan di dekat rumah warga. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan sekitar pemukiman warga dan pertanian, tidak ada industri. Untuk peraturan dan pembatasan tidak ada, untuk potensi integrasi sumur dan sungai kecil sebagai sumber air. Lalu untuk kebutuhan pengguna, yaitu lahan sawah saat ini ditanami padi, untuk kebutuhan ke depan, petani akan tetap menanam padi untuk konsumsi sendiri dan juga menanam jagung pada musim kemarau. Selanjutnya yaitu ada analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur. Yang pertama ada komoditas. Berdasarkan Sunjana 2020, komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan nilai produksi adalah padi sawah, padi koko, jagung, dan ubi kayu. Sedangkan berdasarkan Pertiwi dan Haryanto 2023, komoditas tanaman pangan dengan jumlah produksi dari tertinggi ke terendah adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang, tanah, kedelai, dan ubi jalar. Sehingga rekomendasinya adalah komoditas yang cocok untuk ditanam yaitu padi dan jagung karena merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan nilai produksi dan memiliki nilai efisiensi usaha tani tertinggi. Selanjutnya yaitu ada teknis pengairan berdasarkan Cecilia 2021, upaya peningkatan produktivitas salah satunya dengan penerapan teknik pengairan drip irrigation system. Teknik pengairan ini merupakan usaha yang menguntungkan, sedangkan berdasarkan Wildani menerapkan sistem irigasi tetes untuk mendukung masyarakat dalam budidaya pertanian hemat air dan berkelanjutan. Sehingga rekomendasi teknis pengairan adalah membuat waduk kecil di sekitar persawahan yang dapat menampung air hujan dan membuat irigasi tetes untuk mendukung dalam budidaya pertanian hemat air dan berkelanjutan. Teknik pengairan ini merupakan usaha yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu ada pola tanam. Berdasarkan Saleh 2020, pola tanam tumpang sari lebih produktif dibandingkan dengan pola monokultur dan dapat menjadi alternatif budidaya tanaman padi dan jagung karena dapat meningkatkan produktivitas maupun optimalisasi penggunaan lahan. Sedangkan berdasarkan Palopo 2023, varietas padi koko dan jagung memberikan keuntungan yang signifikan sehingga usaha tadi tumpang sari padi koko jagung sangat layak untuk dilaksanakan, sehingga rekomendasinya adalah pola tanam tumpang sari pada varietas padi dan jagung lebih produktif dan memberikan keuntungan yang signifikan, sehingga sangat layak untuk dilaksanakan dan juga dapat mengoptimalisasi penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu ada teknologi berdasarkan Rohma 2023,
Mengoperasikan pompa air untuk pengairan persawahan, alat yang dipasang pada sumur di area persawahan dilengkapi dengan timer yang bisa digunakan untuk mengendalikan pompa secara otomatis dan juga dilengkapi dengan lampu indikator. Sedangkan berdasarkan Hasibuan 2023, teknologi precision farming melibatkan penggunaan berbagai perangkat dan sistem sensor yang canggih untuk mengumpulkan data dengan kondisi lahan pertanian secara real time. Sehingga rekomendasi teknologinya adalah mengoperasikan pompa air untuk pengairan persawahan yang dilengkapi dengan timer secara otomatis dan juga dilengkapi lampu indikator. Selain itu juga bisa menggunakan teknologi precision farming yang melibatkan berbagai perangkat dan sistem sensor untuk mengumpulkan data tentang kondisi lahan secara real time. Selanjutnya yaitu rekomendasi layout desain lahan di mana pada zona pertama itu terdapat waduk dan juga irigasi tetes, dan zona kedua terdapat tanaman padi, dan zona ketiga terdapat tanaman jagung. Berdasarkan identifikasi permasalahan di lapang, yakni lahan yang cukup gersang serta sulitnya pengaliran irigasi menyebabkan tanaman rusak. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah membuat waduk sebagai sumber irigasi dan irigasi tetes sebagai alat untuk penyebarannya. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.